Dipakai tali tubuh. Kiri. Depan sini. Haluan. Haluan kanan, haluan kiri. Ini namanya apa? Papan geladak. Ya, papan geladak. Kemudian ini apa namanya? Transom. Ya, ini namanya transom untuk meletakkan ngopelnya. Kemudian yang ini buritan. Ya udah pada pintar-pintar semua lah ya. Ya, ini hanya sekedar mengulas saja rekan-rekan ya. Oke, kemudian kita masuk ke dayung. Di mopel ini ada yang di perahu karet ini ada yang ditanyakan. Cukup ya? Oke, kemudian kita masuk ke dayung. Dayung ini ada beberapa jenis ya. Ada yang jenis pedal, ada yang jenis oars. Jadi pedal itu adalah dayung yang kita operasikan menggunakan tangan seperti ini. Kemudian ada yang jenis oars. Biasanya di sini ada lubangnya, kemudian ditempel di sini. Dua dayung. Jadi kita bisa mendayung sendiri, bisa mendayung. Ya, itu jenis oars. Kemudian dayung ini mempunyai beberapa bagian. Yang ini, yang seperti ini dinamakan dengan T-grip. Ya, T-grip. Ini untuk pegangan kita. Kemudian yang di sini adalah yang dinamakan dengan tangkainya. Ya, sini tangkainya. Kemudian ini adalah bilah. Panjang daripada dayung umumnya adalah 150 sampai 170 cm. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ya, selain itu dayung ini bisa digunakan untuk kita sebagai sarana apabila untuk meraih korban. Ya, pada saat korban membutuhkan pertolongan dan korbannya masih bisa berenang ya, atau mungkin dia sudah masih sadar, masih bisa minta tolong ini, kita bisa raihkan dayung ini. Ya, nanti akan kita bahas terkait dengan materi tersebut. Ya, kita bahas ulas sedikit kalau memang waktunya cukup. Oke, kemudian untuk membawa dayung, membawa perahu. Ya, membawa perahu ada berapa jenis? Ya. Apa aja? Coba sebutkan. Dijinjing, dipanggul, di atas kepala. Di atas kepala. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Berarti rekan-rekan masih ingat. Ya, bagaimana caranya yang dijinjing? Ada yang tahu? Berapa orang? Berapa? 4 orang. Oke. Coba sekarang praktekkan yang dijinjing. 4 orang. Maju ke depan. Nah, ini adalah posisi yang dijinjing. Kemudian posisi yang cara membawa yang kedua apa? Dipanggul. Kalau dipanggul berarti diletakkan di bagian pundak. Oke, sekarang di bagian pundak, dipanggul. Gerak hitungan ketiga Anda letakkan di pundak. 1, 2, 3. 4. Nah, seperti ini. Kemudian masuk ke yang ketiga, berarti di atas kepala. Berarti taruhnya di atas kepala. Hitungan ketiga Anda letakkan di kepala. 1, 2, 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Begitu juga menurunkan, ya, begitu juga menurunkan ada hitungannya. Jelas? Jadi jangan main turun-turunin, banting-banting begitu aja, ya. Oke, hitungan ketiga Anda persiapkan untuk diturunkan. 1, 2, 3. Oke, pegang. Ya. Ya. Seperti ini, baru diturunkan. 1, 2, 3. Pegang, jinjing lagi. Ya. Ya. 1, 2, 3. Iya, jongkok lagi. Ya, jongkok siaga. Pada saat sudah posisi dipanggul, misalnya kita mau dipanggul atau di atas kepala, yang 15. Ya, udah pakai semua, rambut semua.
Saya lagi yang kedua. Pokoknya, nggak usah dulu. Kedekatan. Kalau nggak pintar-pintar gimana dong? Terserah saya. Oh ya siap. Kalau pintar bilang ngapa jadi pemadam? Siap. Saya tidak nggak dikali. Saya enggak, saya juga masuk pemadam nggak pintar. Oh siap. Jadi harus pintar. Gua berarti orang teko pakai. Helm. Tunggu, ini rekam satu ya? Siap. Tiga, langsung upload bajunya. Anda akan posisi merebah. Khawatir kalau Anda tidak melihat belakang, Anda terbentur kepala Anda, ya, terbentur. Jadi pastikan posisi belakang itu memungkinkan untuk Anda membalikan perahu. Jelas? Ya. Ya, perhatikan untuk membaliknya, posisinya, ya, posisinya itu agak di posisi lambung bagian kiri, cenderung agak ke bawah. Kemudian pastikan Anda menggunakan otot shoulder Anda dengan maksimal, bahu, ya, perhatikan. Nomor 1 siap. Ya, laksanakan. Seperti itu. Kemudian, karena posisinya tadi adalah sekarang tengkurap seperti ini, maka akan kita kembalikan lagi ke posisi selanjutnya. Ada tekniknya. Di sana ada tali yang buat narik. Tali yang buat narik itu bisa digeser sini. Kan? Tali yang dipakai buat narik tadi bisa dipakai sebagai pijakan Anda untuk naik. Ya, itu bisa dimanfaatkan untuk pijakan. Ya, bisa dimanfaatkan untuk pijakan. Kemudian Anda setelah berhasil memijakan kaki Anda, baru Anda memegang bagian daripada buritan. Ya, untuk menaiki perahu yang terbalik itu. Siap. Masuk kakinya ke kirinya. Ya, sudah berhasil, posisinya sama, ya, posisinya sama dengan menggunakan otot bahu dan posisi pada saat berhasil menarik posisi merebah, tidak boleh ragu-ragu. Jelas? Untuk posisi seperti ini memang dalam posisi ini memang agak berat, ya, maka dari itu Anda harus menarik dengan sekuat mungkin, ya. Anda tarik semaksimal mungkin, kemudian baru Anda balikan perahunya. Jelas? Siap. Hah? Enggak? Ya, good. Nah, seperti itu. Ya. Bolak-balik, ya. Anggap saja perahu Anda ini mengalami gangguan, trouble, kemudian dia terbalik sama arus. Ya, bagaimana caranya Anda untuk membalikan? Ya, posisi seperti ini tentunya dilakukan pada situasi yang mendukung. Artinya kalau misalnya tidak ada arus, misalnya di satu, kalau di kali, ya, arusnya deras, ya nggak usah kayak gitu. Jadi lihat kondisi juga. Siap lah. Gitu, mentang-mentang dikasih taunya kayak gini, ya dikali dibikin aja ya. Jangan. Berarti semuanya bisa. Ingat, jangan pakai pinggang, tapi pakai bahu dan badan. Angkat bahu untuk menarik, badan untuk menjatuhkan. Siap, Apung, nomor 1 siap. Oke, jangan bengong kamu. Helm udah sama itu. Helm. Tumpur. Balik topeng helm udah sama. Mesen kan itu. Helm. Ada namanya itu mesen. Ambilin dayung kawan. Darunya Imron. Ya. Begitu memang.
liku. Padahal kentut kali ya kalau itu ada di kentut. Tendangan lu tendangan. Jangan coba-coba deh.